Saat ini gue sedang menghadapi ini badai. Sejak dari shelter 2 tadi hujan badai itu nggak berhenti-berhenti, putus-putusnya. Gue hampir saja kena hipotermia tadi karena saking dinginnya. Seluruh baju juga, raincoat dalam apa semuanya luar dalam basah semuanya. Ya. Hey guys, selamat pagi. Selamat pagi Indonesia. Pagi hari ini gua rencana akan mendaki ke puncak Gunung Kerinci, atap Sumatera yang tertinggi di Sumatera dengan ketinggian 3.805 meter. Ya. Gua dulu pernah naik 18 tahun yang lalu ya. Nah, gua nggak tahu apakah sekarang ini gua masih mampu. Let's go, ikutin gua ya. Hey guys, pagi hari ini kita mulai memasuki hutan Gunung Kerinci. Ya, saat ini kita akan menuju ke pos 1, dilanjutkan lagi ke pos 2 sampai ke pos 3. Dalam perjalanan ini ya kita harus waspada karena melalui jalur trek pos 1, 2, 3 ini masih terlihat harimau yang sering melintas di wilayah dari pintu sini. Sehingga melalui pos 1, 2, 3 ini kita harus sungguh-sungguh waspada ya. Dalam minggu-minggu dan setelah juga Lebaran, setiap pendaki hujan dilarang masih tetap untuk turun. camp di wilayah sini. itu suara apa ya, Andre? Mesin blower. Mesin untuk cemprot kentang ya, Ya, blower. blower itu. Jadi di daerah pendakian Gunung Kerinci ini sudah banyak ya masyarakat yang menanam perkebunan ya, membuka ladang baru yang tanam kentang, cabai dan sebagainya, kol. Nah, ini juga merupakan suatu masalah juga ya bagi iklim, sehingga bisa menjadi satu tantangan juga ya bagi pemerintah kita ya. Bagaimana kita juga sama-sama harus menjaga lingkungan kita ya. Yang saya ingat gua dulu waktu 18 tahun yang lalu nggak banyak orang yang buka lahan. Tapi saat ini Nggak seperti sekarang. ya nggak seperti sekarang ini ya, Andre. Iya. Sudah banyak yang merambah hutan, tanah-tanah perhutani, sudah sampai ke pintu rimba tadi. Kalau diibaratkan dulu dia pakai rok panjang, sekarang tinggal rok mini aja. Nah, begitulah. Pagi hari ini gua hiking ditemanin oleh Andre ya. Iya. Nah, Andre ini juga bekerja sebagai apa di TNKT ya, TNKS ya. Kita rencananya hari ini kita camp di shelter 1. Di mana? Di shelter 1 ya. Kita akan camp
di shelter 1. Karena mengingat cuaca juga. Ya, jadi hampir setiap hari sekarang ini sejak Lebaran siang hari selalu hujan ya, Ya, Andre. selalu hujan. Selalu hujan. Jadi untuk menjaga juga Ya, tetap kita fit ya, lebih baik kita nggak terlalu memaksakan. selalu memaksakan. Ya, kita akan nginap 1 malam camping di shelter 1. Ya. Baru Besoknya kita lanjutkan lagi ke shelter 3. Oke. Yuk, kita jalan lagi. Oh, iya, iya. Jadi menurut informasi dari Andre, perkebunan yang dibuka oleh masyarakat sekitar sini sudah hampir mencapai di shelter 1 ya, Andre? Iya. Hanya ada khusus yang untuk di treknya nggak diganggu kan. Ya, hanya di luar treknya dia yang sudah mulai dirambah ya, kiri kanannya gitu. Ya, saat ini kita sedang berada di bangku panjang. Nah, berikutnya kita akan naik ke shelter pos 2, yaitu Batu Lumut. Ya, kurang lebih perjalanan 20 menit. Yuk, jalan. Memang suatu hal yang aneh ya, saat ini terjadi. Yang kita dengar bukan lagi suara siamang yang dulu 18 tahun yang gua datang di sini masih sejak dari pintu rimba itu sudah kedengaran. Tapi saat ini yang kedengaran suara anjing, yaitu anjing peliharaan dari masyarakat. Nah, ini di depan kelihatan apa namanya? Sampidan Sumatera. Sampidan Sumatera. Iya, dia Jenis burung ya ini. ya, jenis unggas juga. Ungas juga yang Mirip ayam ya. mirip jenis ayam ya, yang masih ada hidup di sini gitu. Itu jantannya. Nah, ini pejantan dia. Ya, yang hitam itu pejantan. Kalau yang merah biasa warna kuning. Oh, warna kuning kalau yang merah ya. Ya, kita akan sering ketemu biasanya kalau yang seperti ini sampai pos 3. Oh, masih ketemu ya. Ya. Nah, dari pos 1 sampai pos ketiga ini ya memang kita ada warning ya, ada peringatan harus berhati-hati karena harimau masih perlintasan harimau di antara jalur pos 1 sampai pos 3 ya. Jadi sehingga kita harus tetap waspada. Dan dilarang ngecamp. Ya, dan dilarang juga untuk ngecamp.
bekas jalurnya babi hutan tadi malam kelihatan masih baru ya. Itu jejaknya Aman. babi hutan. Tuh ada jejaknya. Babi hutan sedang mencari makanan ya, mencari cacing. Merayap. Nyangkut. Ya, kita sangat beruntung sekali. Pagi hari ini kita masih bisa mendengarkan suara siamang ya. Masih bisa bertemu dengan siamang. Siamang adalah kera hitam yang berlengan panjang dan habitatnya pada pohon-pohon yang tinggi. Pada umumnya, siamang sangat tangkas saat bergerak di atas pohon, sehingga hampir tidak ada predator yang bisa menangkap mereka. Siamang ditutupi rambut yang lebat di sebagian besar tubuhnya. Siamang memiliki indera yang sangat mirip dengan manusia, seperti indera pendengaran, penglihatan, dan penciuman. Siamang ini habitatnya hanya ada di Pulau Sumatera dan Semenanjung Malaysia. Ya, kalau di tanah Sunda disebutnya popohan. Nah, ini enak ya untuk dibikin sebagai lalap, asik untuk dimakan, sehat. Ini menu kita nanti siang hari. Ya, kita bisa makan. Enak sekali dengan rasa timin. Ya, sehat. Nah, guys, ini jenis jamur. Nah, di sini udah kelihatan ya. Jamur ini adalah jamur yang beracun. Tapi memang Yang suka nge-fly. ya yang suka nge-fly bagi anak-anak pecinta alam. Nah, inilah jamurnya gitu. Memang indah sekali ya. Wah, menggoda. Akhirnya kita sampai di pos ketiga yang disebut dengan pos panorama. Kita di sini akan break dulu sebentar sebelum melanjutkan lagi ke shelter 1. Ya. Pos 3 atau disebut juga dengan pos panorama dengan ketinggian 2200 mdpl.
Oh, Bandung ya. Padang ya. Apa? Padang ada. Di Padang kota. Enggak, kampung. Enggak nengok dia. Enggak lipat. Sekarang kita akan jalan lagi menuju shelter 1. Ya, kurang lebih 1 jam. Jalur sudah mulai merayap, menanjak. Ya, tanjakannya melalui relung-relung bekas air ya. Mulai nanjak. Nanjak terus. Ayo gas. Perjalanan trekking pada pagi hari ini memang sedikit agak mendung karena sudah beberapa hari sebelumnya kawasan Gunung Kerinci selalu diguyur oleh hujan. Tapi tentunya tidak menurunkan semangat untuk meneruskan perjalanan mencapai puncak. Khususnya kerimbunan pohon-pohon yang hijau yang masih sangat asri menambah kesegaran dan kesejukan mata memandang. Terlebih kandungan oksigen alam yang tak terhingga dan tentunya sulit diperoleh di perkotaan. Nah, ini juga menambah spirit agar kaki tetap maju melangkah dengan pasti. Ditambah lagi dengan keriuhan suara-suara alam fauna yang ada di sini seakan menyambut kedatangan kami. Iya, hanya ada di Hutan Sumatera. Tapi bukan yang berpalis, yang bertanu. Ini, iya. Ini lumut-lumut gunung. Iya. Ya, kebetulan cuaca di siang hari ini hujan. Ya, walaupun itu nggak terlalu lebat sekali, tapi kita coba untuk tetap jalan terus menuju shelter 1. Oke guys, semangat, semangat, Semangat pagi Indonesia. hai, semangat. Memang pendakian waktu hujan ini kita harus ekstra hati-hati ya, supaya karena jalannya licin, akar-akar basah semuanya tuh. Jadi perlu ekstra hati-hati, jangan sampai kepleset. Ya, tapi walaupun kepleset pun nggak apa-apa, karena jatuhnya juga ke bawah. Fokus lagi. Ya, harus lebih fokus.
Harus lebih fokus lagi guys. Sip. Sampai depan ini kayu bolong. Ini bolong di depan. Ya, Udah separuh menuju shelter 1. ini kita mau menuju shelter 1. Nah, saat ini guys, kita sudah mencapai di kayu bolong. Di kayu bolong. Itu tumbuh pohon yang berbolong di dalamnya. Ini salah satu ikon Gunung Kerinci, ya. Nah, ini juga bisa kita jadikan sebagai shelter. Iya, Ya, kalau hujan kan nggak bisa. kita bisa istirahat di sini. Ini terletak sebelum mencapai di shelter 1, Pertengahan di pertengahan ini ya. antara pos 3 dengan shelter 1. Nah, mengapa bisa terjadi? Kena petir, Nah, ini ternyata bakar sambar petir. terbakar oleh petir. Karena kita lihat saja, Bakar dari ini atas tuh. pohon ini tingginya mungkin lebih dari berapa meter? Iya, dulunya tinggi nih. Tinggi sekali ya, mungkin ada 40 meter tingginya. Ya, saya nengok dari Iya. diameter bawahnya aja Kalau melihat dari diameternya ini sangat besar sekali. Ya mungkin ukuran orang dewasa ini harus 5 orang yang jangkauan tangannya kalau direntangkan untuk bisa memeluk Iya, 5 atau 6 orang mungkin kayaknya ya, iya. untuk bisa memeluk pohon ini gitu. Ini karena kena petir dulunya sehingga terbakar di dalamnya ini. Ya. Itu masih ada kelihatan bekas-bekas terbakarnya dulu. Arang-arang. Ya, arangnya. Tapi pohon ini sendiri masih tetap hidup ya. Iya, Masih banyak yang nempel. banyak yang nempel nih benalunya. Ya. Oke guys, kita lanjutkan lagi. Ya. Shelter 1, let's go. Shelter 1. Let's go. Guys, kita lihat ya. Ini akarnya begitu besar. Ya. Mengapa bisa tetap hidup ya pohon ini? Karena akarnya menancap terus ke dalam sumber air, melekat terus sehingga dia mendapatkan nutrisi yang cukup bagi pertumbuhan pohonnya. Nah, demikian juga dengan kehidupan kita manusia. Kita harus selalu dekat dengan pencipta kita, yaitu Tuhan sendiri, ya, supaya kita dapat hidup dengan damai sejahtera. Berkah yang damai sejahtera yang kita terima dari Tuhan. Ini yang suka asem-asem. Bibirnya Ya, kanan. kanan. Iya, jalur ke kanan, tancap terus. Wow, kita melihat guys, Besar. pohonnya begitu besar, ya, dengan akar-akarnya gantung yang menancap ke tanah untuk memperkokoh ya kehidupan dari pohon itu sendiri. Akar-akar inilah sumber kehidupan bagi pohon-pohon yang ada di sini. Nah, yang itu cantik akarnya, Pak. Ya, Ini Bapak pegang.
Hah? Bapak pegang. Ya, ini Terus ke atas. itu naik terus. Aduh, Ya, inilah memberikan nutrisi sampai ke atas. sampai ke atas ya. Inilah memberi nutrisi bagi flora, fauna yang ada di alam ini, tanah Kerinci. Ya, kita juga harus tetap juga sama seperti kehidupan kita, seperti akar-akar ini yang tertancap dalam, supaya iman kita tetap kuat, kokoh, ya, tetap bergantung pada Sang Pencipta. Sebenarnya, ya, di alam ini banyak sekali tentang sudah mengajarkan kita juga tentang kehidupan, mengingatkan kembali kita supaya kita tetap harus menjaga ya kelestarian ya alam ini. Ini adalah sumber kehidupan bagi kehidupan manusia. Nah, ini sekarang kita melalui lorong atau tunnel ya, yang terbentuk dengan secara alamiah. Jadi ini adalah jalur air yang mengalir ketika hujan, mengalir melalui lorong-lorong air ini. Nah, lorong air inilah yang membantu mengairi air-air yang dari atas terus sampai ke bawah, mengairi, memberi kehidupan bagi seluruh flora dan fauna ya, yang hidup di hutan Kerinci. Ini kalau hujannya deras ini memang sangat berbahaya sekali. Ya. Di sini aja. Apalagi kalau pas lagi musim penghujanan ya. Ini airnya penuh dengan, sehingga sangat menyulitkan dalam pendakian. Akhirnya kita sudah sampai di shelter 1, guys. Rencana kita akan bermalam di atas ini. Di bawah pohon. Iya. Hey guys, selamat siang. Akhirnya sudah sampai di shelter 1. Ya, walaupun hujan-hujan masih belum berhenti, ya kita tetap akan camping dulu semalam, ya supaya lebih ya safety ya, supaya lebih aman. Ya kita nggak melanjutkan lagi karena prediksi dari ramalan cuaca, hujan ini akan terus sampai nanti sore sampai malam ya. Oke, sampai ketemu. Guys, siang hari ini ya kita ngecamp dulu. Ya, sebelumnya gua juga pengen makan apa ya menunya pada siang hari ini. Tuh, coba kita lihat rendang sama
sayurannya mentimun. Sip, sama sambal lado. Mantap, guys. Makan dulu yuk. Untuk menambah energi. Tadi sudah jalan dari pagi. Selamat pagi guys. Pagi hari ini kita akan packing menuju ke shelter 3. Nah, di sana kita akan camp juga 1 malam, ya. Karena sudah seharian tadi malam hujannya nggak berhenti sampai malam, tengah malam ya. Nah, sekarang kita akan sarapan dulu, packing sambil menikmati sarapan pada pagi hari ini. Iya, ini dia soto Bandung. Sip. Yuk. Selamat pagi guys. Pagi. Selamat pagi Indonesia. Pagi Indonesia. Sekarang ini sedang berada di shelter 1 di ketinggian 2.500. Ya, kita sekarang sedang menuju ke shelter 3. Ini ketinggian 3.300. Sampai ketemu guys. Becek sekali karena sudah seharian kemarin hujan lebat. Kita sedang melewati terowongan. Air lumpur. Jalur dari shelter 1 sampai shelter 3 ini memang kita harus banyak melewati lorong-lorong ya. Saluran air. Lebih banyak ambil napas ya. Banyak mengambil nafas. Ya. Oke, kita istirahat sebentar, guys. Ambil napas dulu. Melepas lelah. Ya, banyak orang nanya sama gua, gunung mana yang paling sulit? Ya, sebenarnya setiap gunung itu sebenarnya punya karakter yang tersendiri ya. Jadi sulit. Ya, ciri-ciri khasnya setiap gunung ada perbedaannya, ciri-ciri khas masing-masing. Ya, seperti di Gunung Kerinci ini. Ya, trek-treknya
ya berlumpur, licin, basah, dan sempit lagi jalurnya. Ya sama juga dengan manusia. Ya, setiap manusia juga punya karakter yang berbeda, setiap mempunyai habit yang berbeda, attitude yang berbeda. Ya kita harus bisa, hidup kita juga harus bisa saling menghargai, saling menerima satu sama lainnya. Ya guys, oke, sip. Kita akan lanjutkan lagi. Ini jalur yang gue lalui 18 tahun yang lalu. Ya masih tetap sama, tapi kelihatannya lebih dalam lagi. Ya semakin curam jalurnya. Wih, oksigen semakin menipis. Trek semakin menanjak, semakin menantang guys. Wih, semangat terus. Di jalur trekking ini sering ditemui jalan-jalan yang berlumut. Berhubung Gunung Kerinci ini termasuk kawasan rainforest yang masih sangat rapat floranya, sehingga harus ekstra hati-hati dan dianjurkan untuk memakai sepatu hiking dengan grip outsole yang dari karet agar supaya lebih mencengkeram pada pijakan kaki. Akhirnya siang hari ini jam 11.20 kita sudah sampai di shelter 2 dengan ketinggian 3056 meter mdpl. Wah, tanjakannya sungguh menantang. Badai sekarang melanda. Memang ini membuat badan kedinginan. Dingin sekali di atas, sehingga ini juga bisa menghambat dalam perjalanan ke shelter 3. Sungguh luar biasa cuaca saat ini. Kabut turun dan juga badai. Jalur ke shelter 3. Ya. Oh, jalur menuju shelter 3. Perjalanan dari shelter 2 ke shelter 3 dinominasi oleh akar-akar pohon yang melintang. Nah, ini sebenarnya cukup membantu juga agar tangan dapat berpegang pada akar-akar tersebut. Tapi juga bisa sebaliknya, bisa menjadi batu sandungan bagi kaki. Bila kita tidak berhati-hati melangkah, bisa berakibat fatal. Nah, sebenarnya di alam ini sudah banyak mengajarkan kepada kita tentang filosofi dalam kehidupan. Tapi tergantung masing-masing pribadi ya, bagaimana kita mau merespon dan memaknainya.
menguras energi, menguras tenaga baik. Selamat siang guys. Setelah melalui perjalanan yang panjang ya, dari shelter 1 tadi pagi jam 8, akhirnya sampai juga di shelter 3 siang hari ini, kurang lebih jam tadi sampai jam 1.15 ya. Nah, karena hujan, badai lagi tadi, angin kencang sekali, luar biasa ya. Gua hampir kena hipotermia ya, karena kedinginan ya. Wah, luar biasa ya. Ini sekarang di ketinggian 3.300 ya, di ketinggian 3.300 saat ini ya. Lu lihat sendiri aja ini, masih terjadi badai itu, anginnya kencang luar biasa ya. Ya, semua peralatan gua tadi gua pakai, raincoat, celana, semuanya basah aja. Luar biasa. Sepatu semuanya terpaksa dibuka ya, satu persatu gitu. Ya. Semuanya basah. Ya. Ini juga masih kedengaran ya. Tuh. Sepatu juga basah. Ya. Demikian juga ya, kadang-kadang sama juga dalam kehidupan kita tidak selalu berjalan dengan mulus ya. Kadang-kadang kita melewati lembah kehidupan kita harus menghadapi badai kehidupan juga ya, up and down. Nah, demikian juga ya, kita harus tetap kuat. Kita tetap harus beriman pada Tuhan ya. Tetap tabah dan kuat ya, iman kita ya. Mudah-mudahan besok subuh cuaca akan bersahabat dan gua bisa summit attach ke puncak Kerinci 3.805 mdpl ya. See you guys. Hey guys, selamat pagi, good morning. Ya, setelah menunggu dari kemarin malam sampai pagi hari ini, cuaca masih tetap tidak bersahabat ya. Tapi gua coba untuk pagi hari ini jam 7.15 gua akan coba untuk summit ke puncak Gunung Kerinci ya. Let's go. Dalam perjalanan summit pada pagi hari ini, sebenarnya timbul sedikit keraguan-raguan apakah bisa nggak mencapai puncak. Karena kondisi yang terjadi sepanjang malam hingga pagi ini, hujan, angin, badai. Nah, ini yang juga membuat stamina turun.
karena kurang tidur. Tapi gue berdoa pada Tuhan pagi ini supaya diberikan semangat dan ketahanan fisik yang selalu baru, dan gue yakin dia pasti menuntun sampai ke puncak. Dimanapun gunung yang kita daki, perjalanan ke puncak adalah pasti yang terberat. Seperti yang terlihat saat ini, kondisi treknya berpasir, kerikil, dan berbatu-batuan yang labil, sehingga rawan longsor. Serta kontur sudut kemiringannya juga ada yang mencapai 60 derajat, sehingga benar-benar sangat menguras energi. Ditambah lagi dengan hempasan angin membuat badan goyah. Nah, disinilah kita harus sungguh-sungguh berhati-hati. Di saat stamina menurun, biasanya fokus kita juga akan semakin menurun. Nah, poin yang terpenting di sini bagaimana kita harus tetap sadar dan fokus di tengah angin badai. Jangan sampai kita lengah karena jurang sudah menunggu di bawah. Kita saat ini sedang berada di Tugu Yuda. Tugu Yuda sangat fenomenal bagi para pendaki Gunung Kerinci. Tugu Yuda dibuat untuk mengenang Yuda Santika. Dia adalah seorang pendaki remaja yang baru berusia 17 tahun dan masih duduk di bangku SMA, yang diperkirakan hilang di sekitar lokasi wilayah tersebut pada tanggal 23 Juni 1990, sehingga dibuatlah tugu atau tanda untuk mengenang hilangnya Yuda. Selain itu, juga ada 2 orang pendaki lainnya yang hilang, yaitu Adi Permana dan Setiawan Maulana. Maka dibuatlah tanda yang letaknya bersebelahan dengan Tugu Yuda. Adi Permana merupakan pendaki pertama yang meninggal di Gunung Kerinci. Tubuhnya ditemukan sudah tidak bernyawa di sisi timur shelter 3, tepatnya di bawah Tugu Yuda. Sedangkan Setiawan Maulana yang hilang pada Desember 2014 dan jasadnya juga tidak ditemukan. Apapun yang sudah terjadi, ini sebagai peringatan bagi kita, para pendaki, agar lebih waspada, lebih mengutamakan keselamatan. Akhirnya setelah berjuang selama lebih kurang 2,5 jam dari shelter 3, akhirnya gua berhasil mencapai puncak Gunung Kerinci dengan ketinggian 3.805 mdpl, atap tertingginya Pulau Sumatera, dan puncak tertinggi kedua di Indonesia setelah puncak Kartens Jaya Wijaya, Papua. Tiada kata-kata yang dapat terucapkan selain ungkapan rasa syukur dan terima kasih pada Tuhan atas penyertaannya. Gua berhasil berdiri di sini untuk kedua kalinya dengan selamat setelah 18 tahun yang lalu. Thanks God. Akhir kata, sungai tidak meminum airnya sendiri, pohon tidak memakan buahnya sendiri, matahari tidak bersinar untuk dirinya sendiri, bunga juga tidak menabur keharuman untuk dirinya sendiri.
Kita diciptakan untuk menolong sesama. Hidup itu indah. Hidup itu bahagia kalau kita bisa berbagi pada sesama. Sampai bertemu pada perjalanan berikutnya. Salam Lestari.